Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 9 FGHI bertemu kembali pada mata pelajaran IPA pada pertemuan yang kedua, yaitu kita masih membahas sistem reproduksi pada manusia. Ya, kita masih membahas sistem reproduksi pada manusia. Pada pertemuan yang kedua ini kita khusus akan membahas organ-organ reproduksi pada wanita. Nah, minggu lalu kan sudah mempelajari organ reproduksi pada pria dengan fungsinya. Sudah Ibu nilai, kemudian kalian masih ingat? Ya, mudah-mudahan dibaca kembali dan masih ingat ya. Nah, Ibu ingin menanyakan sesuatu dulu tentang reproduksi ini, bahwa setiap makhluk hidup itu bereproduksi. Nah, pertanyaannya, untuk apa sih makhluk hidup itu? Di sini contohnya misalnya manusia itu bereproduksi. Ada yang bisa jawab? Iya, betul. Di antaranya adalah bahwa tujuan makhluk hidup untuk bereproduksi yaitu adalah untuk mempertahankan jenisnya supaya tidak punah ya. Kemudian untuk menambah keturunan. Baik. Selanjutnya di sini bahwa sistem reproduksi pada manusia ini dibangun oleh dua sistem yang sangat penting tadi, yaitu adalah organ reproduksi pada laki-laki, kemudian organ reproduksi pada perempuan yang saling berhubungan, ya, saling membutuhkan. Nah, kemudian kita sampaikan dulu di sini bahwa tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah untuk mempelajari alat-alat reproduksi pada wanita, ya. Kemudian menjelaskan fungsi dari organ-organ reproduksi pada wanita. Kemudian manfaatnya dari mempelajari ini yaitu kalian diharapkan dapat mengetahui ya bagian-bagian dari organ reproduksi pada wanita, baik organ bagian dalamnya maupun organ bagian luarnya. Sehingga kalau sudah mengetahui, kemudian mengetahui fungsinya, pada akhirnya akan bisa menjaga kesehatan dari organ-organ tersebut. Nah, kalau sudah bisa menjaga, maka nanti akan terhindar dari penyakit-penyakit yang berhubungan dengan sistem reproduksi. Tentu saja penyakit-penyakit ini sangat berbahaya, ya. Jadi sekali lagi kita berpikir yang positif ya dalam mempelajari organ reproduksi ini. Baik. Nah, di sini ada dua gambar yang bisa kalian lihat. Gambar sebelah kiri ini adalah organ reproduksi gambar sebelah kiri ini organ reproduksi yang tampak depan ya. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah organ reproduksi sebelah kiri. Jadi terlihat berbeda. Nah, bagian-bagiannya apa saja kita lihat, mulai dari di sini ya, Ibu beri checklistan ya atau beri tanda. Nah, yang pertama ini yang Ibu lingkari di sini adalah ada yang disebut dengan indung telur ya. Atau istilah lainnya ada yang tahu barangkali? Yaitu ovarium. Betul. Indung telur atau ovarium. Kalau orang Sunda tuh suka bilang pianakeun gitu ya. Nah, ini ada sepasang. Jadi ada di sebelah kanan dan kiri. Kemudian ini terletak pada daerah perut bagian bawah ya. Kemudian di atasnya ada saluran telur. Nah, ini juga ada dua buah saluran telur atau istilahnya disebut dengan saluran telur ini oviduk atau tuba fallopiae ya. Oviduk atau tuba fallopiae. Nah, kemudian di sini ini ada ruangan ya. Ruangan ini merupakan ruangan yang bersifat elastis. Jadi artinya dia bisa mengembang kalau ada
sesuatu yang berkembang di dalamnya. Apakah itu? Nah, betul ya. Ini adalah bagian dari uterus atau rahim. Nah, agak turun sedikit, di bawah rahim ini ada pintu gerbang menuju ke rahim atau disebut dengan leher rahim, ya. Leher rahim. Kemudian ke bawah ini adalah saluran vagina. Nah, nanti kalian akan mengetahui fungsinya masing-masing. Nah, kemudian ini akan terlihat organ bagian luar di sini, ya. Organ bagian luar ini nanti ada yang disebut dengan vulva, ya. Nah, ini yang gambar sebelah kanan bisa dilihat. Ini juga sama, tetapi posisinya dilihat dari atau tampak samping, ya. Jadi kalian bisa membedakan gambar yang sebelah sini, ini adalah tampak depan, ini adalah tampak samping. Tadi alat-alat reproduksi pada wanita atau bagian dari organ reproduksinya adalah sudah kita jelaskan satu persatu melalui gambar seperti ini, ya. Selanjutnya kita masuk kepada fungsi, ya. Yang pertama tadi adalah indung telur ini. Ini indung telur. Nah, ini ya yang ada yang Ibu coret, atau istilahnya apa tadi adalah ovarium, ya. Nah, indung telur di sini fungsinya adalah untuk apa? Dia akan memproduksi sel telur, atau sel telur ini dikenal dengan istilah ovum, ya. Selain menghasilkan sel telur, juga dia akan memproduksi hormon khusus kewanitaan, yaitu hormon estrogen dengan hormon progesteron. Nah, kedua hormon ini nanti akan saling mempengaruhi dalam proses menstruasi, kemudian proses kehamilan juga, ya. Selanjutnya naik ke atas dari ovarium, ya, ini ovarium, kemudian naik ke atas, ini ada saluran, ya. Nah, ini yang berwarna titik di sini adalah sel telurnya. Ini ada saluran yang akan membawa sel telur yang sudah masak menuju ke rahim, ya. Jadi berfungsi menyalurkan sel telur di sini, fungsinya berfungsi menyalurkan sel telur ke uterus atau rahim dengan gerakan peristaltik. Jadi ada bantuan dari gerakan peristaltik namanya, dibantu oleh gerak silia pada dindingnya. Jadi si sel telur itu seperti terdorong keluar karena ada silia-silia di permukaannya itu seperti ini, gitu ya. Nah, selanjutnya adalah uterus tadi, ya. Uterus ini bagian yang ruangan tadi. Nah, di sini adalah fungsinya untuk tempat berkembangnya, ya. Tempat berkembangnya mulai dari zigot, nanti dia nempel zigot pada dinding rahim, kemudian berkembang menjadi janin, ya, menjadi embrio atau fetus, kemudian dia akhirnya berkembang menjadi bayi mulai dari 0 bulan, ya, dari 0 bulan sampai dengan lebih kurang 9 bulan 10 hari, ya. Itu fungsi dari uterus atau rahim. Selanjutnya kita lihat di sini adalah organ reproduksi pada wanita, yaitu yang bagian luar, ya. Ada yang disebut dengan klitoris atau struktur yang sama dengan kalau pada laki-laki itu seperti pada penis, ya, seperti penis maksudnya. Kemudian ada vulva. Vulva ini bagian luar terdiri dari labium mayora atau bibir besar dan labium minora atau bibir kecil, ya. Di sini ada labium mayora bibir besar, kemudian ada labium minora bibir kecil. Kemudian juga ada
lubang vagina, bagian terluar dari vagina. Kemudian ada fundus atau bagian lipatan paha ya. Jadi ini organ yang terlihat dari luar ya. Kemudian nanti juga ada di bagian atasnya itu ada saluran khusus, yaitu untuk saluran kencing ya di sini. Nah, setelah kalian membahas atau mengetahui bagian-bagian dari organ reproduksi pada wanita ini ya, nanti akan terjadi yang namanya adalah ovulasi ya. Ovulasi itu apa? Ovulasi itu adalah proses keluarnya ovum dari ovarium. Nah, ini ada tanda titik merah di sini. Ini adalah ovarium, kemudian ada sel telur yang sudah masak. Lalu si ovum ini akan bergerak keluar ya dari ovarium. Nah, proses lepasnya atau pelepasan sel telur yang sudah matang dari ovarium ini dinamakan dengan tadi ovulasi. Kemudian tadi ovum akan bergerak ke rahim bersamaan dengan proses ini. Dinding rahim menjadi tebal seperti spons penuh dengan pembuluh darah yang akan siap menerima zigot ya. Jadi nanti si dinding rahim, daerah sini nih, ini dinding rahim, ini akan sudah mempersiapkan diri dia untuk menerima zigot yang akan menempel ya, yang akan menempel di sini gitu, yang akan hidup, yang akan berkembang dan akhirnya menjadi janin atau embrio. Ini setelah proses ovulasi berakhir, maka di sini kita lanjutkan dengan proses pembuahan ya, proses pembuahan. Pembuahan atau fertilisasi. Sini pembuahan atau dikenal dengan fertilisasi. Nah, apa ini proses pembuahan? Tadi ketika ada sel telur yang sudah matang ya. Di sini gambarnya lihat. Nah, ini adalah sel telur yang sudah matang, kemudian ada sperma. Nah, proses pertemuan dan peleburan ya. Proses pertemuan dan peleburan antara inti sel telur dengan inti sel sperma ya, intinya saja di sini inti sel sperma, maka ini yang disebut dengan proses fertilisasi. Nah, di mana ini terjadinya? Terjadinya tadi yaitu di daerah sini, di saluran telur ya. Jadi ketika ada sperma yang masuk ke sini ke atas ya, kemudian ada sel telur yang keluar dari ovarium, maka di sini terjadilah pertemuan antara inti sel telur dengan inti sel sperma, sehingga proses itu dinamakan dengan proses fertilisasi. Kita lihat di sini. Nah, ini adalah sel sperma nih yang bergerak menuju ke saluran telur. Kemudian nanti bertemu dengan sel telur yang sudah keluar atau sudah matang dari ovarium ya. Sehingga nanti kita lihat di sini. Nah, ini adalah zigot ya, ini sudah berupa zigot. Ini sudah berupa zigot. Dia sudah terjadi fertilisasi kemudian menempel pada dinding rahim di sini ya. Yang tadi dinding rahim ini sudah mempersiapkan diri untuk menerima kalau ada zigot yang akan menempel pada dinding rahim. Nah, maka ketika seorang wanita di sini sudah
sudah ditemukan adanya zigot atau sudah terjadi fertilisasi, sudah terjadi pembuahan, maka itulah yang disebut dengan bahwa seorang wanita itu sudah mengalami kehamilan, ya, atau dia sudah positif, ya. Artinya kalau di tes dia sudah menunjukkan positif hamil, artinya sudah terjadi proses pembuahan. Nah, di sini setelah zigot terbentuk, zigot itu akan melakukan pembelahan berkali-kali dengan atau secara biner, ya. Jadi dari satu buah zigot nanti akan membelah menjadi 2 sel, membelah menjadi 8 sel, membelah menjadi 16 sel, dan seterusnya sampai akhirnya menjadi 32 sel. 32 sel ini akan berbentuk seperti bola yang terdiri dari kumpulan yang jumlahnya 32 sel tadi, ya. Jadi kalau misalkan Ibu gambarkan tuh kurang lebih seperti ini. Ini adalah sel yang sudah mengalami pembelahan beberapa kali sampai dengan menghasilkan 32 sel. Ini namanya adalah morula, ya. Jadi yang ini namanya adalah morula. Nanti dia akan mengalami setelah morula berkembang menjadi fase blastula. Kemudian dari blastula akan berubah menjadi fase gastrula. Nah, dari fase gastrula ini nanti akan terbentuk 3 lapisan, yaitu lapisan ektoderm, lapisan mesoderm, dan lapisan endoderm. Kemudian akan mengalami diferensiasi sel, ya. Sehingga akhirnya akan terbentuklah yang disebut dengan fetus atau janin. Nah, fetus atau janin itu seperti ini. Nah, ini ya. Ini dari sebuah zigot tadi, sel zigot ini akan berkembang atau berdiferensiasi, mengalami perubahan menjadi yang disebut dengan fetus, ya, atau janin. Nah, kita bisa lihat di sini pada usia 6 minggu embrio berukuran lebih kurang 1,5 cm. Berarti 6 minggu itu sekitar 1,5 bulan ya. Nah, kemudian otak, mata, telinga, dan jantung itu sudah berkembang. Nah, kemudian tangan dan kaki beserta jari-jarinya mulai terbentuk. Ini ya, walaupun masih transparan karena ukurannya saja tadi kalau dilihat di USG itu baru 1,5 cm, ya. Nah, nanti si janin ini akan berkembang di dalam rahim, ya, pada proses kehamilan yang akhirnya, nah, pada usia 8 minggu ya. Sini 8 minggu. Embrio sudah memiliki organ lengkap. 8 minggu itu berarti 2 bulan, ya. Embrio sudah memiliki organ lengkap. Embrio berubah menjadi janin atau fetus tadi, ya. Setelah usia kehamilan mencapai kira-kira 9 bulan 10 hari, bayi akan siap dilahirkan. Nah, kalau yang ini adalah ini sudah disebut dengan bayi, ya, yang kurang lebih usianya 9 bulan 10 hari. Dia sudah siap untuk lahir ke dunia, ya. Nah, ini terlihat seperti ada pembungkusnya karena memang dia dilindungi pada sebuah kantong, ya. Kemudian, nah, ini kalau tadi terjadi fertilisasi, ya. Kalau terjadi fertilisasi maka akan terjadi proses kehamilan. Tetapi apa yang terjadi kalau misalnya ada sel telur yang matang tetapi tidak terjadi kehamilan? Apa yang terjadi? Ya. Maka dinding rahim yang sudah mempersiapkan diri untuk menebal ini, jadi atau bila tidak dibuahi, dinding rahim yang sudah menebal ini, nah, lihat di sini, dan penuh dengan pembuluh darah akan rusak atau luruh atau runtuh, gitu ya. Seperti tembok-tembok yang sudah menebal, sudah mempersiapkan diri, itu berisi pembuluh darah.
dia akan rontok karena tidak ada pembuahan, ya. Bersama-sama dengan ovum, jaringan tersebut akan dikeluarkan melalui vagina dalam proses yang disebut dengan proses menstruasi gitu. Jadi ini diatur oleh hormon antara hormon estrogen dan progesteron. Nanti akan lebih paham lagi, kalian bisa membaca pada buku paket atau pada dari sumber lain, misalnya dari internet ya, tentang siklus menstruasi. Jadi dari siklus menstruasi ini akan lebih jelas menggambarkan bagaimana hubungan antara hormon estrogen dengan hormon progesteron ya pada dinding rahim kita gitu. Nah, anak-anakku sekalian, itulah penjelasan hari ini yang bisa Ibu sampaikan kepada kalian. Mudah-mudahan ini akan sangat bermanfaat, terutama untuk remaja putri ya. Tadi karena suatu saat kalian akan mengalami proses kehamilan dan sekarang Ibu rasa kalian sudah mengalami atau mendapatkan fase menstruasi semuanya, ya. Setelah ini akan ada tugas dalam bentuk lembar kerja peserta didik atau LKPD, yaitu LKPD 3.12. Mohon dikerjakan dengan baik. Bagi yang punya printer itu bisa di-print dulu, kemudian diisi. Bagi yang tidak punya printer, ditulis jawabannya saja pada buku catatan. Kan sudah menyiapkan satu buku ya. Nanti hasilnya difoto, kemudian fotonya dikirim melalui grup WhatsApp saja. Ya. Ibu tunggu tugasnya hari ini sampai dengan pukul jam pelajaran IPA, yaitu pukul 9.30. Tetapi apabila ada yang kesulitan internet atau kuota, Ibu tunggu sampai dengan pukul 17 ya. Kemudian kalau ada hal-hal yang tidak bisa dipahami, silahkan boleh ditanyakan lewat grup WA atau lewat voice note juga boleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.